Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puja Anggraini. Saya dari kelas 1C, jurusan Ilmu Komunikasi Humas dengan nomor induk mahasiswa 12240600118. Baik, di sini saya akan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah psikologi yang mana berjudul ingatan. Sebelumnya, apa itu ingatan? Ingatan merupakan salah satu fungsi psikologitif yang mana melibatkan otak dalam pengambilan informasi dan penyimpanan informasi. Nah, ingatan adalah kemampuan untuk menyimpan informasi sehingga dapat digunakan lagi di masa yang akan mendatang atau di masa depan kita. Pada umumnya, ingatan itu memiliki hubungan dengan masa lalu atau masa lampau yang mana pernah kita alami, pernah terjadi kepada kita gitu. Nah, dengan adanya kemampuan untuk mengingat, maka manusia itu mampu untuk menyimpan dan menimbulkan kembali apa yang pernah dialaminya di masa lalu tersebut. Jadi bahwasanya ada 3 tahapan mengingat informasi. Yang pertama, memasukkan informasi tersebut. Lalu yang kedua, melakukan fungsi penyimpanan atau fungsi menyimpan atau pencadangan gitu ya. Yang ketiga, fungsi menimbulkan kembali. Nah, lalu saya akan memaparkan tentang jenis-jenis ingatan, yang mana ingatan itu ada 5 jenisnya. Jenis yang pertama adalah ingatan jangka pendek, atau perantara, yang mana ingatan itu hanya diingat atau akan muncul kembali ketika kita memerlukannya atau ketika kita memerlukan untuk mengingatnya. Ya, bisa diumpamakan seperti recycle bin gitu. Jadi akan muncul ketika urgent. Jenis ingatan yang kedua adalah ingatan jangka pendek atau segera, yang mana tempat di dalam otak yang menampung informasi yang baru masuk. Jadi kita akan mengingat hal tersebut atau benda atau informasi tersebut di dalam otak kita karena itu tuh baru masuk gitu. Jadi ditampung dalam otak kita itu. Nah, itu dinamakan ingatan jangka pendek atau segera. Dan jenis ingatan yang ketiga adalah ingatan jangka pendek kerja, yang mana ingatan atau memori tersebut hanya difokuskan pada saat itu, pada waktu tersebut. Contohnya nih, ketika kita melakukan hafalan. Nah, hafalan tersebut akan kita ingat ketika waktu itu saja, karena itu merupakan termasuk ke dalam ingatan jangka pendek kerja. Kita hanya memfokuskan untuk mengingat hal itu pada waktu itu, karena kita memerlukannya waktu itu saja. Jadi fokusnya hanya waktu tersebut. Bisa jadi kita di masa yang akan datang lupa akan hafalan tersebut. Lalu, jenis ingatan yang keempat adalah ingatan jangka panjang kerja, yang mana pengetahuan atau informasi tersebut kita simpan itu yang mana diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, kita bisa melakukan aktivitas pagi hari dari mulai kita bangun tidur, membereskan tempat tidur kita, itu karena kita menyimpannya memori itu dalam waktu panjang dan kerja, dalam jangka panjang dan kerja, seperti itu. Dan jenis ingatan yang terakhir adalah ingatan jangka panjang arsip, yang mana pengetahuan yang tidak kita gunakan saat ini atau tidak digunakan pula dalam waktu yang lama. Setelah mengetahui jenis-jenis dari ingatan, maka perlu kita ketahui juga gimana sih cara terbentuknya ingatan. Nah, cara terbentuknya ingatan itu ada beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah tahap belajar. Tahap yang mana proses ini informasi diterima oleh indera tubuh kita. Jadi kita mempelajari itu dari indera-indera tubuh kita nih, kita mengetahui itu. Bisa disebut dengan belajar. Lalu setelah melalui tahap belajar, nah kita kan jadi tahu tuh sesuatu. Lalu masuklah ke tahap retensi, yaitu proses informasi itu disimpan oleh otak. Setelah informasi disimpan oleh otak, maka terbentuklah sebuah ingatan yang mana akan kita ingat sewaktu-waktu karena telah melekat dalam otak. Dan setelah itu masuklah tahap retrieval, yang mana pemanggilan kembali ingatan yang telah tersimpan sebelumnya dan membentuk ingatan yang baru. Karena kita menjalani hidup itu
tidak hanya mengingat 1-2 ingatan saja, tapi kita harus bisa mengingat banyak hal. Maka dari itu di tahap retrieval lah dilakukan pembentukan ingatan baru. Seperti itu. Nah, kita juga harus tahu apa saja faktor yang mempengaruhi ingatan. Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi ingatan. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Yang ketiga, ada faktor dari sifat individu manusia. Dan yang terakhir, ada faktor usia. Nah, sekarang kita akan membahas hambatan-hambatan mengingat. Yang pertama, ada interference theory, yang mana informasi yang telah kita simpan atau kita ingat itu terganggu oleh informasi yang baru. Seperti itu. Lalu ada juga retrieval failure, yang mana kegagalan untuk mengingat karena tidak ada petunjuk untuk mengingatnya atau petunjuk tertentu. Jadi proses kita mengingat itu tidak selancar kita berjalan di jalan tol, tapi pasti ada hambatannya. Di sini hambatan di retrieval failure itu ketika kita melupakan sesuatu dan tidak ada petunjuk sedikit pun yang bisa membuat kita mengingat hal tersebut kembali. Hambatan selanjutnya adalah motivated forgetting theory, yang mana orang itu cenderung melupakan hal-hal yang penting. Jadi ini gangguan terhadap orang-orang yang cenderung pelupa terhadap hal penting. Nah, dinamakan motivated forgetting theory. Dan yang terakhir ada gangguan fisiologis, yang mana gangguan ini terjadi karena penyimpangan informasi yang menyebabkan kita lupa. Karena kadang informasi yang datang itu simpang siur kan, sehingga menyimpang. Jadi kita akan lupa atau terkecoh akan informasi tersebut. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang metode daya ingat. Yang pertama adalah metode loci, yaitu mengasosialisasikan tempat atau benda yang berhubungan dengan ingatan. Yang kedua ada sistem kata kunci. Sistem kata kunci ini merupakan dengan cara mengaitkan kata dengan lafal yang harus diingat. Jadi menggunakan sistemnya itu kata kunci. Kita mengingat kata kuncinya untuk mengingat sesuatu. Nah, dan yang ketiga ada teknik menghubungkan, di mana kita mengaitkan satu kata dengan kata lainnya melalui gambaran. Jadi ini merupakan teknik kita menghubungkan kata-kata tersebut agar kita bisa mengingatnya. Dan yang keempat ada teknik akronim, yang mana menggunakan imajinasi untuk mengingat sesuatu. Seperti kita ingin mengingat masa lalu kita dengan menggunakan imajinasi kita agar kita mengingatnya dengan baik. Nah, seperti itu. Dan yang kelima ada teknik akrostik. Teknik ini yaitu membuat konsep abstrak yang lebih konkret sehingga lebih mudah diingat. Nah, contohnya kita ingin mengingat satu tempat yang mana sebelum kita memasuki tempat itu kita melihat sebuah tugu yang mana ada berbentuk bintang. Nah, untuk mengingat tempat tersebut, konsep abstraknya itu dengan mengingat bintang tersebut. Jadi, oh iya ya, kita mau ke sana nih, nama tempatnya ini. Soalnya kita mengingat dari bintang gitu. Oke. Nah, tadi kita sudah mempelajari dari tahapan apa itu ingatan sampai ke metode daya ingat. Dari sana kita mengetahui bahwasanya ingatan itu suatu memori atau suatu informasi yang kita simpan dalam otak kita sehingga kita bisa gunakan di masa yang akan datang. Dan di dalamnya juga banyak hambatannya, banyak faktor-faktornya, dan banyak juga metode daya ingatnya dan lain-lain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga saja apa yang telah kita bahas dan kita pelajari bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.